Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program yang kami buat, yaitu program Bank Tera dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami adalah saya sendiri, Rafif Hilmi Rahardani, Zahran Irfansyah, Nugroho Aryaguna, Dennis Haikal, Muhammad Hussein, dan juga Akbar Gibrani. Yang pertama adalah pendahuluan. 1. Gambaran umum program. Program Bank Tera merupakan sebuah aplikasi yang kelompok kami buat untuk memenuhi kewajiban tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adrezo, Eskom. Program ini berjalan pada bahasa pemrograman C++ yang disusun menggunakan aplikasi Dev C++ versi 4.9.2 64 bit. Fungsi dari program Bank Tera adalah membuat dan mengatur data-data para nasabah Bank Tera. Dengan dibuatnya program ini, diharapkan petugas customer service dari Bank Tera dapat lebih mudah dalam membuat, mengubah, dan juga mengatur data-data dari nasabah baru maupun lama. Yang kedua adalah ruang lingkup program. Batasan ruang lingkup dari program ini adalah mencakup tim internal dari bank tersebut. Dikarenakan program ini dikhususkan untuk mempermudah proses administrasi bank, maka program ini hanya dapat digunakan oleh pihak bank yang berwenang. Pelanggaran ruang lingkup ini dapat menyebabkan data-data nasabah dan juga bank bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pembahasan program. Kali ini saya akan membahas header, fungsi, dan variabel global. Yang pertama adalah dari preprocessor ataupun header. Terdapat 5 header yang kami gunakan pada program ini. Yang pertama adalah include IOStream. Header ini kami gunakan untuk keperluan input dan output dari program ini. Yang kedua ada include appstream, yaitu untuk mengakses ataupun membuat file di luar program. Yang ketiga ada include IOmanip, yaitu untuk memberikan manipulator dalam program. Yang keempat ada include CC-type, yaitu untuk mengorganisir dan manipulasi kata. Dan yang terakhir adalah header include windows.h, yaitu untuk memberikan warna teks pada program ini. Untuk variabel global yang kami gunakan, terdapat 4, yaitu yang pertama adalah integer nomor rekening, yaitu untuk menampilkan nomor rekening nasabah. Yang kedua ada char nama dengan array 50 untuk menampilkan nama nasabah. Yang ketiga ada integer deposit untuk menampilkan jumlah saldo yang ada di rekening nasabah. Dan yang terakhir adalah char tipe rekening, yaitu untuk menampilkan jenis rekening nasabah. Selanjutnya adalah fungsi global. Terdapat 9 fungsi global pada program ini, yaitu yang pertama, void buat rekening, void daftar rekening, cons, void ubah rekening, void setor tunai integer, void tarik tunai integer, void laporan konstan, integer red nomor rekening konstan, integer red deposit konstan, dan integer red type rekening konstan. Perlu diingat, variabel dengan konstan nilainya tidak bisa diubah oleh program. Baik, begitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi dari variabel global. Terima kasih. Baik, saya Nugroho Aryaguna dengan NIM 2010-512-136 akan menjelaskan tentang slide ke-6 sampai dengan slide ke-9. Di sini ada void rekening, membuat rekening, ini di tahap buat rekening. Fungsi ini bertugas untuk membuat rekening baru bagi nasabah yang baru mendaftar dengan memasukkan input pada variabel nomor rekening, nama, dan deposit, seperti yang tertera pada screenshotan ini. Lalu, jika kita perhatikan di sini, ada fungsi topper atau tipe rekening yang digunakan agar input yang dilakukan akan terbaca sebagai huruf kapital oleh program. Di sini kita nyatakan dengan fungsi void yang berarti ini termasuk dengan fungsi yang didefinisikan secara langsung. Di sini ada cout, masukkan nomor rekening, ditambah /n supaya ada spasi enternya. Lalu ada cin nomor rekening, cout, masukkan nama pemilik rekening, lalu ada cin.ignore yang berarti untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer suatu input.
Dan di sini ada chin.getLine nama 50. Ini berarti fungsi chin.getLine ini untuk agar nanti ketika kita menginputkan sesuatu itu bisa menggunakan spasi. Dan di sini ada cout, masukkan jenis rekening yang Anda buka, giro atau tabungan, atau G atau T. Lalu chin tipe rekening yang akan nanti muncul di output konsolnya. Lalu ini ada tipe rekening, topper, tipe rekening. Cout, masukkan jumlah setoran awal, minimum saldo lebih dari sama dengan 100.000 untuk tabungan, dan lebih dari sama dengan 125.000 untuk giro. Di sini ada chin deposit, lalu cout, /n, rekening berhasil dibuat. Seperti ini hasilnya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Bagian B ada daftar rekening, void rekening. Fungsi ini bertugas untuk mengeluarkan data berupa informasi rekening nasabah yang ditunjuk melalui nomor rekening yang diinput. Program ini akan mengeluarkan output variabel nomor rekening, nama, pemilik rekening, dan depositnya. Seperti tertera pada hasil ini, outputnya. Di sini ada, kita nyatakan lagi void rekening, daftar rekening. Lalu ada cons yang berarti ada variabel yang supaya nanti ada variabel yang tidak dapat diubah. Lalu ada cout nomor rekening, cout nama pemilik rekening, cout jenis rekening, tipe rekening, cout /n jumlah saldo deposit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagian C, void rekening, ubah rekening. Fungsi ini bertugas untuk mengubah data yang memiliki kesalahan. Data yang dapat diubah hanyalah nama, jenis rekening, dan jumlah saldo saja. Nah, ini ada dinyatakan lagi void rekening, ubah rekening. Lalu dinyatakan lagi cout nomor rekening, cout ubah nama pemilik rekening, chin.ignore lagi kita masukkan, dan chin.getLine lagi kita masukkan. Cout ubah jenis rekening, chin tipe rekening dengan tipe tadi atau per, dan ada cout ubah jumlah saldo, chin deposit. Fungsi hasil screenshotan ini seperti ini. Ini untuk mengubah rekening, lalu nanti akan ada tulisan data rekening berhasil diperbaharui. Karena hanya tertentu doang, seperti nama, jenis rekening, dan jumlah saldo aja yang bisa diubah. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada bagian D, void rekening, store tunai. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan saldo ke dalam rekening nasabah sesuai yang nasabah bayarkan. Fungsi ini akan menambahkan nilai deposit dengan integer X, seperti ini, integer X, dengan X adalah sesuai yang diinput program. Jadi kita menginput suatu bilangan yang bertipe integer, lalu kita seperti ini, jumlah yang ingin disetorkan 500, sekitar segini. Ini kita akan masukkan dengan tipe integer. Di sini ada deposit, karena ini nanti fungsi ini bisa menambahkan nilai deposit, jadi di sini dikasih tanda plus sama dengan X. Lalu biasa titik koma, dan hasilnya seperti ini. Masukkan nomor rekening, ini ada nomor rekeningnya, ada nomor rekening, nama pemilik rekening, jenis rekening, jumlah saldo, dan stok tunainya seperti ini. Dan outputnya ada kalimat data saldo berhasil diperbarui. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Muhammad Hussein dengan NIM 2010-512130. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi global void rekening tarik tunai. Fungsi ini bertugas untuk mengurangi saldo ke dalam rekening nasabah sesuai yang nasabah ambil. Fungsi ini akan mengurangi nilai deposit dengan integer X, dengan X adalah nilai yang sesuai diinput di program. Seperti tertera di gambar pertama, void rekening tarik tunai integer X, deposit min sama dengan X. Maksud dari baris ke-67 ini adalah deposit sama dengan
deposit dikurang nilai X yang telah diinput. Lalu di gambar kedua merupakan hasil program fungsi di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi global void rekening laporan. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan data-data rekening nasabah yang telah diinput ke dalam program seperti nomor rekening, nama pemilik, jenis rekening, dan juga saldo. Fungsi setW digunakan untuk mengatur lebar antara data, dan dapat dilihat di gambar pertama, fungsi setW 30 dengan angka 30 adalah nilai lebar tampilan data. Selanjutnya, fungsi setIOSFlex IOSRight digunakan agar data sejajar ke kanan. Dapat dilihat di gambar pertama, penggunaan fungsi ini di nama, dan di gambar kedua terlihat nama pemilik ditampilkan dengan rata kanan. Dan terakhir, fungsi reset IOSFlex IOSAdjustField digunakan agar data kembali ke penjajaran awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi global integer rekening, red nomor rekening konstanta, integer rekening, red deposit konstanta, integer rekening, red tipe rekening konst. Fungsi ini bertugas untuk mengembalikan nilai dari variabel nomor rekening, deposit, dan tipe rekening, seperti di gambar, yaitu penggunaan return nomor rekening, penggunaan return deposit, dan return tipe rekening. Selanjutnya, deklarasi fungsi di dalam fungsi main. Deklarasi ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam fungsi main. Seperti di gambar, terdapat void baca rekening, void tampilkan nasabah, void ubah, void tutup rekening, void tampilkan semua, void sertor tarik, void awal, dan void loading. Nama saya Danis Haikal Haolongan dengan NIM 20105121115. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi main di dalam program Bankterra. Fungsi main ini merupakan fungsi utama pada program Bankterra yang dapat membentuk variabel baru berupa integer maupun char. Integer berupa angka dan char berupa karakter yang dibutuhkan untuk keperluan input masuknya fungsi switch case. Jadi di sini terdapat seperti yang kita dapat lihat di dalam fungsi integer main ini terdapat karakter char dan integer angka. Lalu ada berbagai macam switch case yang dimana case-nya ini terdapat 1, 2, 3 hingga 8 lebih tepatnya. Jadi di sini pengguna diminta untuk menginput atau memasukkan variabel char untuk memilih menu yang terhubung dengan fungsi switch case, yang setiap pilihan case-nya akan mengarahkan pengguna ke fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan. Lalu ada fungsi void baca rekening yang terdapat di dalam fungsi main. Di sini seperti yang kita lihat, fungsi ini memiliki tugas untuk membaca berkas atau membuat berkas bila berkas tersebut tidak ditemukan. Berkas tersebut akan memiliki nama awal rekening.txt. Lalu di sini seperti yang kita lihat terdapat variabel rekening RK yang digunakan untuk membuat inisial dari kelas rekening. Lalu berikutnya ada class of stream out file yang digunakan untuk menulis karakter-karakter ke file. Lalu yang berikutnya ada kelas RK buat rekening yang digunakan untuk mengakses fungsi buat rekening. Lalu berikutnya juga ada class out file write yang digunakan untuk membaca struktur dari kelas rekening dengan menggunakan pointer dari variabel RK. Dan terakhir, seperti yang kita lihat terdapat class out file close yang khusus digunakan untuk menutup berkas yang telah diakses. Lalu berikutnya, di dalam fungsi main ini juga terdapat fungsi void, yaitu tampilkan nasabah, yang berfungsi untuk memberikan pengguna informasi saldo yang dimiliki berdasarkan nomor rekening yang dimasukkan sebelumnya. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, terdapat kelas bool flag yang digunakan untuk menentukan apakah nomor rekening yang diinput itu terdapat di rekening.txt atau tidak. Lalu berikutnya ada kelas ifStreamInFile yang digunakan untuk membaca karakter dari berkas rekening.txt jika ada. Lalu terdapat juga di sini fungsi ifInFile yang digunakan untuk menampilkan teks berkas tidak ditemukan atau rusak bila berkas rekening.txt tidak ditemukan.
hanya ketika berkas tersebut tidak ditemukan. Lalu terakhir, di sini juga terdapat fungsi if RK nomor rekening yang digunakan untuk menampilkan informasi dari nomor rekening yang diinput pengguna. Di sini terdapat fungsi while juga. Lalu seperti yang kita lihat hasil dari keluarannya, output yang dikeluarkan dari program tersebut. Lalu berikutnya juga ada fungsi void ubah yang masih terdapat di dalam fungsi main. Fungsi void ubah ini berfungsi untuk memodifikasi informasi pada rekening nasabah apabila terdapat kesalahan input oleh customer service dengan cara menginput ulang data-data rekening. Di sini terdapat fungsi integer post, lalu ada juga variabel rekening RK. Fungsi integer post ini digunakan untuk mengubah hasil dari rekening unsigned yang tidak bertanda menjadi tipe data signed atau bertanda. Lalu berikutnya di sini juga terdapat fungsi file close juga terdapat di sini. Lalu ada file cp yang digunakan untuk mengalihkan pointer ke tempat yang diinginkan. Jadi kita bisa bebas menaruh pointer di manapun. Lalu berikutnya juga masih void tutup rekening yang masih terdapat di dalam fungsi main. Dapat kita lihat di sini void tutup rekening memiliki variabel rekening RK juga, if stream in file, off stream out file, in file open. Lalu di sini fungsi ini berfungsi untuk menutup rekening apabila nasabah meminta untuk ditutup atau terdapat pelanggaran syarat dan kondisi yang dilakukan nasabah, sehingga penutupan rekening dilakukan secara sepihak. Pengguna hanya perlu menginput nomor rekening yang dimaksud, maka data-data dari rekening tersebut akan dihapus dari program secara otomatis. Nama saya Akbar Gibrani Alifianto dengan NIM 20105121143. Kita masuk ke penjelasan fungsi yang terdapat pada fungsi main, yaitu fungsi void atau tampilkan semua. Jadi, fungsi ini bertugas untuk menampilkan seluruh nomor rekening yang tersimpan di program beserta informasinya. Fungsi ini akan memanggil fungsi global laporan. Fungsi ini juga disebut sebagai prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran. Jadi, di sini ada vault tampilkan semua, lalu dibuka rekening filenya open, rekening TST. Jika berkas tidak ditemukan atau rusak, maka kembali ke tampilan awal. Namun, jika ditemukan, dengan output daftar pemilik rekening, yaitu meliputi nomor rekeningnya, nama pemilik, jenis rekening, dan juga saldo, lalu akan masuk ke fungsi while. Adalah salah satu pernyataan yang berfungsi mengulangi pengeksekusian substatement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression-nya. Jadi jika data input yang dimasukkan benar, output-nya ntar akan seperti yang di sebelah kanan. Selanjutnya, penjelasan fungsi yang kedua yaitu fungsi void setor tarik atau pilihan. Jadi kita masuk ke void setor tarik. Void setor tarik, apabila kita menjalankan programnya, maka filenya open, yaitu rekening.txt. Jika filenya dengan output, jika file tidak ditemukan, maka akan keluar output berkas rekening tidak ditemukan, lalu kembali ke tampilan awal. Namun jika kembali ke fungsi while, yang pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian dan ditemukan filenya, maka akan ditampilkan data seperti nomor rekening, nama pemilik rekeningnya, jenis rekening, serta jumlah saldo. Lalu masuk ke pilihan setor tunai dengan output setor tunai serta jumlah yang ingin disetorkan. Lanjut ke pilihan kedua. Jika kita memilih output tarik tunai, maka akan disuguhkan kembali jumlah yang ingin ditarik. Apabila
jumlah saldo tidak sesuai dengan jumlah yang ingin ditarik, maka output-nya itu saldo tidak mencukupi. Lalu masuk jika input data yang dimasukkan adalah data yang sesuai atau saldonya mencukupi, nanti datanya akan berubah menjadi data saldo berhasil diperbarui. Ini yang di bawah merupakan apabila contoh dari saldonya tidak mencukupi. Jumlah saldonya dengan penarikannya tidak mencukupi, sementara yang di kanan itu adalah tarik tunai yang dapat dilakukan apabila saldonya mencukupi. Jadi, fungsi ini bertugas mengurangi saldo yang ada di rekening apabila nasabah ingin melakukan penarikan atau menambah saldo yang ada di rekening apabila nasabah ingin melakukan setoran. Apabila jumlah yang ingin ditarik nasabah melebihi jumlah minimal saldo rekening, maka program tidak bisa menarik saldo dari rekening nasabah. Pengguna akan menginput variabel integer pilihan untuk memilih transaksi yang dilakukan. Setelah itu, pengguna akan menginput jumlah uang yang ingin ditarik atau di-store ke variabel integer n. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahran Irfansyah dengan NIM 2010-512-122. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai penjelasan fungsi yang terdapat di dalam fungsi main. Pada kali ini di poin G, yaitu void awal. Dapat dilihat di sini kami menggunakan kode 0A, yaitu merupakan kode warna hijau dari sistem operasi Windows-nya itu sendiri. Dan dengan void ini, kami berusaha menampilkan tampilan awal dari program kami, yaitu aplikasi sistem Bank Tera. Selanjutnya di poin H. Pada poin H ini, kita menjelaskan tentang void loading. Di void ini, kami menampilkan sebuah animasi loading dan juga kami menggunakan kode warna hijau, yaitu 0A. Lalu untuk membuat animasi loading bar tersebut, kami menggunakan dua char, yaitu pada variabel char A, kami menggunakan kode 177. Yaitu grafik titik. Dan variabel char B kami menggunakan kode 219, yaitu grafik kotak sesuai dengan tabel ASCII. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem aplikasi Bank Tera. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya, serta kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.